warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita berikan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam forum diskusi dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap diserahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ingin menyampaikan media pembelajaran kami yang bernama Ampun, yakni Ayo Menghimpun, yang telah kami rancang sedemikian rupa dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dan dengan bantuan media Quizzes untuk dijadikan sebagai tolak ukur sampai mana para siswa bisa memahami isi materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu alasan kami menggunakan media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu meningkatkan interaksi dengan siswa. Adalah kami sebagai penyusun media pembelajaran mengajak para audiens atau siswa untuk mendiskusikan persoalan yang diberikan pada media pembelajaran tersebut. Lalu, media interaksi dengan media pembelajaran yang kami buat, kami harap para siswa dapat melakukan interaksi dan aksi sesuai dengan alat pembelajaran yang kami buat. Yang kedua yakni meningkatkan minat belajar siswa. Yang dimaksud adalah kami membuat media belajar yang sangat menarik dan juga interaktif agar para siswa memiliki minat berkelanjutan terhadap bidang matematika. Dan yang ketiga yaitu mempermudah penyampaian materi. Yang dimaksud yaitu kami mengajak para siswa untuk membayangkan persoalan matematika dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk sasaran sendiri kita tujukan khusus kepada para siswa kelas 7 SMP atau MTS. Ada beberapa alasan mengapa kita memilih materi ini sebagai media pembelajaran kelas 7. Karena pada jenjang ini para siswa baru mengalami masa peralihan dari jenjang SMP, SD ke SMP. Sehingga unsur-unsur belajar dengan suasana menyenangkan masih pantas untuk kalangan para siswa di jenjang awal bangku SMP. Dan untuk gambar sendiri yaitu himpunan secara abstrak dan spontan seperti yang kami buat ini, kami kelompokkan berdasarkan satu contoh, yaitu seperti jenis-jenis dari Among Us, dan selanjutnya masuk ke dalam media pembelajaran yaitu menggunakan media digital berupa PPT, serta di dalam PPT tersebut sudah kita cantumkan beberapa penjelasan materi yang telah kami buat. Dan untuk jenis dari isi tersebut sudah kami tuliskan beberapa himpunan, jenis himpunan, serta operasi himpunan. Setelah itu ada kami cantumkan yaitu link Quizzes untuk tolak ukur para audiensi untuk bisa mendapatkan nilai mereka. Untuk media pembelajaran kami dibantu oleh 2 aplikasi, yaitu yang pertama PowerPoint dan yang kedua yaitu Quizzes. Guna dari PowerPoint sendiri adalah untuk membantu kami membuat media pembelajaran tersebut agar lebih mudah diterima oleh siswa. Karena seperti yang kami tahu, PowerPoint adalah media yang efisien dan efektif untuk membuat media pembelajaran. Lalu untuk mengukur evaluasi siswa dalam memahami pembelajaran kami memberikan soal-soal yang kami cantumkan melalui link Quizzes. Telah kami sajikan beberapa menu yang memudahkan para siswa untuk memulai materinya, yaitu ada menu tombol mulai dan tombol mission pada media. Pada slide ketiga, kami menyediakan menu misi. Kenapa kami tidak menuliskan materi? Agar para siswa dapat belajar tetapi tetap dalam konsep yang menyenangkan. Pada slide ini berisi misi pertama, yaitu siswa harus memahami apa itu definisi himpunan. Kami berikan balan percakapan agar para siswa dapat memahami permasalahan himpunan itu sendiri dengan jelas. Dan dalam percakapan tersebut juga menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui itu himpunan atau tidak. Pada slide ini
diisi dengan kuis mengenai definisi himpunan. Pada misi kedua, mengenai aturan penulisan himpunan. Berikut adalah aturan penulisan himpunan. Lalu kami berikan contoh dari penulisan himpunan dan cara membacanya. Jika para siswa telah paham, maka siswa akan diberikan kuis seperti Pada misi ketiga ini berisi mengenai jenis-jenis himpunan. Diberikan juga balon percakapan, diharapkan supaya para siswa dapat memahami jenis-jenis himpunan tersebut. Ada himpunan semesta, himpunan kosong, dan juga himpunan bagian. Tidak lupa, pada slide selanjutnya, kami juga memberikan contoh dari masing-masing jenis himpunan. Maka pilih opsi contoh. Dihimbau para audiens untuk mencatat supaya lebih mempertajam ingatannya. Untuk mengukur kemampuan siswa apakah sudah paham atau belum, maka kami juga memberikan kuis seperti pada misi pertama dan misi kedua. Pada misi keempat, siswa diharapkan dapat memahami apa itu operasi-operasi himpunan. Operasi himpunan sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada irisan. Irisan sendiri di situ sudah dijelaskan tentang definisi beserta contohnya. Yang kedua adalah gabungan. Gabungan juga telah diberikan contohnya. Yang ketiga selisih. Dan yang keempat adalah komplement. Komplement sendiri sudah dijelaskan secara ringkas di situ. Jika sudah diberikan pemahaman dan contohnya, maka selanjutnya siswa dianjurkan untuk mengerjakan kuis. Kuisnya terdiri dari 2 kuis yang berisi mengenai apa saja operasi-operasi himpunan. Di akhir bab, siswa diharapkan dapat berdiskusi dengan temannya mengenai pembahasan kuis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga terjadi interaksi antar siswa dan siswa. Sebenarnya interaksi itu juga terjadi ketika siswa mengerjakan kuis-kuis di laptop mereka masing-masing. Lalu, untuk mengetahui seberapa paham siswa-siswa terhadap materi pelajaran kami, maka siswa diberikan link kuis untuk mengerjakan beberapa kuis singkat. Dari media pembelajaran yang kami buat, pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari media pembelajaran kami itu tampak lebih menarik, sehingga siswa dan siswi lebih memiliki ketertarikan lebih terhadap pelajaran himpunan ketimbang belajar hanya menggunakan buku dan media papan tulis saja. Tapi kekurangannya adalah jika media pembelajaran ini diberikan secara online dan pelajaran dilakukan secara online, maka
Jika siswa dan siswi kebingungan di tengah jalan tentang materinya dan memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai materi himpunan, siswa dan siswi tidak dapat bertanya kepada guru dan hanya bermodalkan media pembelajaran kami. Tentu saja media pembelajaran kami masih banyak kurangnya, apalagi di bidang informasi dan lain-lainnya. Jadi sekiranya itulah kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran yang kelompok kami buat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada lebihnya, maka dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, maka dari kelompok-kelompok yang lain. Mencari ketenangan dan bekasi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.